7 tempat yang dikenal angker di Bekasi, berani uji nyali. Meski dikenal sebagai kota industri, Bekasi juga memiliki sejumlah wisata yang menarik. Di sisi lain, terdapat pula beberapa tempat angker di Bekasi. Ada beberapa tempat yang konon dipercaya angker dan terdapat makhluk halus yang mendiami tempat tersebut. Penasaran apa saja? Yuk intip deretan tempat angker di Bekasi seperti dilansir dari berbagai sumber berikut ini. 1. Gedung Biru Kalimalang. Yang pertama adalah Gedung Biru Kalimalang. Telah dibangun sejak 1990-an, bangunan ini kemudian dipercaya sebagai gedung angker yang memiliki banyak makhluk halus yang berkeliaran. Konon, saat tengah malam muncul sosok wanita yang keluar dari gedung ini. Awalnya gedung ini adalah tempat biliar, namun sang pemilik menutup usahanya karena diganggu makhluk halus. Bahkan sering terdengar suara tangisan anak kecil dari dalam gedung yang berlokasi di Jalan Raya Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. 2. Gedung Juang 45. Bangunan tua ini menjadi saksi bisu perjuangan warga Bekasi pada zaman penjajahan Belanda. Meskipun dirawat pemerintah setempat, gedung ini memiliki kisah horor. Banyak cerita beredar gedung ini dihuni hantu noni Belanda bergaun kusam. Biasanya hantu tersebut menampakkan diri di balkon gedung yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Setiadharma, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. 3. Grand Mall Bekasi. Berikutnya ada Grand Mall Bekasi. Meski kini masih berdiri kokoh dan beroperasi layaknya mall, banyak yang percaya beragam kisah mistis yang ada di gedung ini. Ada beberapa orang yang mengalami kejadian misterius saat berada di dalam lift. Lift tersebut selalu berhenti di lantai B2. Ternyata dahulu pernah ada seorang perempuan yang mengakhiri hidup di lantai B2. Konon, hantu tersebut sering memainkan tombol lift untuk turun ke lantai tersebut. Mall ini berlokasi di Jalan Sultan Agung, Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat. 4. Tikungan Kalimalang. Tikungan di Jalan Kalimalang ini menyimpan sejumlah kisah horor yang beredar di masyarakat. Beberapa pengendara yang melintas di jalan ini sering melihat sosok hantu perempuan yang sedang menyeberang jalan. Sosok tersebut mengenakan pakaian putih panjang. Sebaiknya pengendara yang melintas harus membunyikan klakson supaya tak diganggu makhluk halus. 5. Rumah kosong di Bumi Sani Permai. Bangunan lainnya yang terkenal angker adalah rumah kosong di Bumi Sani Permai. Rumah besar yang telah dibangun sejak 1985 ini sudah tak ditempati pemiliknya, sehingga terbengkalai dan terkesan horor. Banyak warga yang sering mendengar suara orang tertawa, suara musik hingga suara orang bernyanyi dari dalam gedung. Rumah kosong ini berada di perumahan Bumi Sani Permai, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. 6. Rumah Gadang Jaka Permai. Rumah kosong ini dikelilingi tumbuhan merambat dan pohon-pohon, sehingga tampak menyeramkan saat malam hari. Banyak warga yang mengalami kejadian misterius saat melewati rumah ini. Ada yang bertemu dengan sosok wanita hingga merasa dilempar batu. Sering pula terdengar musik Melayu dari dalam rumah yang berlokasi di perumahan Jaka Permai, Jalan Kenanga Raya, Bekasi, Jawa Barat. 7. Sungai Bekasi. Sungai ini terkenal sebagai salah satu tempat yang sering menelan korban jiwa. Warga setempat sempat melihat sosok gaib berwujud ular dan berkepala lembu. Tak heran jika sungai ini terkenal sebagai salah satu tempat angker di Bekasi. Sungai ini berlokasi di Kampung Lengkak, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. 4 tempat angker yang terkenal di Subang. Tak hanya Bekasi, Kabupaten Subang yang terletak di kawasan utara Provinsi Jawa Barat juga memiliki banyak tempat yang menyimpan kisah horor dan bangunan yang dianggap angker oleh warganya. Penasaran di mana dan apa saja cerita dari tempat angker di Subang? 1. Tanjakan Emen. Menjadi salah satu tempat angker yang sudah dikenal masyarakat karena banyaknya berita kecelakaan lalu lintas di Tanjakan Emen, yang merenggut korban jiwa. Menurut keterangan warga sekitar, awal mula dinamakan Tanjakan Emen yaitu pada tahun 90-an terjadi tragedi laka lantas dengan korban jiwa seorang sopir bernama Emen. Terletak di perbatasan antara Kabupaten Subang dengan Bandung Barat tepatnya di Jalan Raya Subang, Kecamatan Ciater. Tanjakan Emen kerap dikaitkan dengan hal-hal mistis seperti harus memberikan klakson jika akan melintas, atau melemparkan rokok yang menyala. 2. Pabrik Sanghyang Seri. Bangunan yang masih asli sejak berdiri 1971 ini dulunya merupakan pabrik tempat pengolahan benih padi.
Jauh sebelum menjadi tempat pengolahan benih padi, kawasan ini sempat menjadi pabrik pengolahan tepung tapioka yang dipimpin pemerintahan Inggris pada 1400-an. Dengan bangunan yang tampak masih kokoh dan terawat seperti pada masa awal-awal beroperasi, ternyata kawasan Sanghyang Seri menyimpan banyak misteri. Konon menurut beberapa pekerja dan satpam yang menjaga, tempat ini menjadi tempat berkumpul makhluk halus. Bahkan, tak jarang ada cerita mistis dari warga ketika sedang melintas kawasan pabrik. 3. Bioskop Chandra. Sejak diresmikan 1987, Bioskop Chandra menjadi salah satu tujuan utama warga Subang untuk menyaksikan film layar lebar. Namun kini Bioskop Chandra yang terletak di Jalan Letjen Suprapto nomor 45, Subang kota itu tampak terbengkalai setelah ditutup pada 2010. Walaupun terletak di Jalan Raya Pusat Kota Subang, bangunan Bioskop Chandra terlihat tidak terurus dan kumuh. Bahkan, banyak cerita-cerita horor dari warga Subang mengenai Bioskop Chandra. Suasana mistis dari bangunan bioskop yang terbengkalai masih bisa dirasakan. 4. Hotel Subang Plaza. Menjadi salah satu tempat angker selanjutnya di Kabupaten Subang, Hotel Subang Plaza yang dibuka pada 2000 itu kini hanya menjadi salah satu bangunan terbengkalai di Subang. Hotel Subang Plaza hanya beroperasi selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2000 hingga 2005. Namun, bangunan milik Hotel Subang Plaza sudah ada sejak Inggris masih menduduki Indonesia. Saat itu, bangunan hotel digunakan sebagai kantor administrasi pertanian milik pemerintahan Inggris. Namun, kini kondisi bangunan Hotel Subang Plaza terbengkalai dan sangat sepi jika malam hari. Wajar saja jika banyak cerita-cerita mistis yang beredar mengenai bangunan bekas Hotel Subang Plaza.